dari level iya. pemancing ikan nila itu kok turun menjadi pemancing ikan sepat itu bagaimana ceritanya itu? Ini sebenarnya ini menghina atau tidak? Wah, tidak, ini serius ini. Ya. Mancing itu sebenarnya bagaimana ya, banyak seninya, banyak kejadian-kejadian. Mancing itu sebenarnya sesuai dengan bad mood, sesuai dengan mood kita mancing. Kalau lagi bahagia ya pasti dapat lah, tapi kalau lagi susah atau murung ya pasti dapat, tapi tidak terlalu bahagia begitu mancing. Tapi saya tidak membayangkan itu, tidak habis memikirkan dari level ikan nila turun ke ikan sepat itu. Itu kan, Bagaimana kabarnya itu ceritanya? itu kan Apakah karena desakan-desakan ekonomi atau desakan apa? tergantung situasi dan kondisi. Kita mancing ikan nila kalau lagi ikan nilanya mau naik. Mancing ikan sepat ya ini sebenarnya pilihan kedua ini. Kan malu kita pulang ke rumah kalau tidak bawa hasil tangkapan. Jadi ini perkara hasil, bukan perkara soal strike-nya itu. Ya? Jadi kalau ada informasi mengenai Enggak maka tuduh anak nih apa-apa. harga ikan sepat sekarang lagi melonjak di pasar ya, saya rasa tidak ada pengaruhnya lah, dari ikan nila langsung terjun ke ikan sepat. Pemancing itu nggak lihat nilai mata uang, dilihat di pemancing itu ialah bagaimana ketika dia strike dan ada kenikmatan tersendiri di situ. Jadi tidak ada hubungannya lah dari ikan nila, ikan gurami, ikan emas langsung turun drastis ke pemancing ikan sepat. Tidak ada lah. Jadi sesuai dengan kondisi lah, kondisi lingkungan tempat kita mancing. Saya kira Anda ini telah menurunkan level harga diri seorang pemancing. Tidak Strike lah. ini menjadi Kecuali memang ada beberapa teman-teman yang sebelumnya itu mancing ikan nila, ternyata terjun bebas ke ikan sepat. Saya tanya, kenapa alasannya kemarin kita mancing ikan nila begini-begini keren, strike-nya enak. Ya alasannya itu, kalau ikan nila uangnya susah, ikan sepat uangnya gampang sekali. Begitu. justru terbalik, karena kan lebih mahal ikan nilanya, Bos. Memang ikan nila lebih mahal, tapi susah dapatnya. Nah, itu lagi. Itu. Seharusnya semakin susah dapat di situ kau harus jual mahal. Satu ikan nila itu 500.000. Belum lagi sekarang mau cari ikan nila, pertama susah dapat. Yang kedua, orang nyetrum di mana-mana sekarang ini. Jadi kita susah di mana mau cari ikan nila yang betul-betul menjanjikan atau dapatnya itu lumayan besar. Tapi yang paling mengena imbasnya ini kan yang Iya. pakai racun ini ya. Enggak, justru yang kena imbasnya pemancing. Kalau ngeracun dapatnya cepat. Kalau mancing lama, Pak. Makanya kan itu imbasnya itu paling berimbas ke pemancing itu gara-gara ikan tak ada kan, jadi turun level pemancing ini. Enggak turun level. Kenapa Bisa Anda digaris bilang bawahnya tidak enggak turun level. Jadi Seperti turun saya bilang level. tadi, kita lihat kondisi alam. Kalau alamnya tidak memungkinkan untuk ikan nila, ya kita cari ikan yang lain. Bukan dari ikan nila ini turun ikan sepat itu turun level namanya. Jadi turunnya sudah 100 derajat gitu. Jadi kita pemancing, ketika berangkat ke tempat pemancingan itu bawa pancingnya itu tidak satu level saja, tidak satu tipe aja. Jadi kita klasifikasikan, ada khusus untuk nila, ada khusus untuk ikan sepat, ada khusus untuk ikan gabus, ikan betok atau ikan butik. Jadi tergantung ikan apa dapatnya nanti. Nah itu yang penting ada dibawa pulang. Ini yang masalah kalau kita pulang tidak bawa hasil tangkapan. Ini istri di rumah ngomel-ngomel masalahnya. Ini punya. Kenapa tidak Anda beli saja di pasar? Nah ini yang Bapak harus tahu ini. Nikmat enaknya di pasar sama hasil tangkapan sendiri itu jauh sekali beda. Jauh. Kalau kita mau beli di pasar itu dapatnya gampang sekali. Ikan apapun di pasar itu banyak jenisnya, mereknya banyak, harganya dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal dapat di sana. Tapi kalau mancing dari harga yang paling murah sampai harga paling
tinggi, itu pun sama-sama susah dapatnya. Jadi inilah yang jadi daya tarik sehingga para pemancing itu lebih mengutamakan hasil mancing daripada hasil belian. Nunggu capek. Iya. Apalagi kalau sudah terik matahari panas. Nunggu capek lama baru dapatnya itu kadang-kadang nggak ada itu lebih baik pergi beli saja kalau saya. Baru tempat lokasi kita mancing jauh dari rumah. Belum lagi kita parkir motor, jalan kaki lagi berkilo-kilo baru dapat spot tempat mancing. Jadi usaha-usaha seperti inilah yang membuat pemancing itu justru meskipun dia dapat sedikit tapi rasanya itu betul-betul nikmat begitu. Dan ditimbang beli di pasar, kayak tidak ada seninya. Tidak ada seninya. Memang kita dapat makan ikan, tapi rasanya itu kurang sampai di hati. Jadi di hati kuncinya. Iya. Jadi Berbicara tentang rasa dan hati. Jadi sebenarnya semua itu tergantung rasa kita lah. Tergantung bagaimana perasaan kita. Jadi Anda tidak setuju ini dikatakan turun level ya? Oh, enggak setuju saya. Enggak setuju saya turun level. Jadi pemancing itu tetap pemancing ya? Pemancing tetap pemancing. Enggak ada istilah turun level apa itu. Karena jenis ikan itu memang beda-beda. Kalau kita sudah cari yang berapa ikan-ikan tadi saya sebutkan, nanti nggak dapat, kita berlanjut ke. Saya curiganya begini, Pak Jo. Saya curiganya kalian terlalu banyak nonton channelnya Tralala, akhirnya kalian ikut-ikutan mancing siang sepat itu. Nah itu channelnya Tralala itu sebenarnya semua channelnya memang sepat siam semua sepat. Tapi bagus juga sih, tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada masalah. Tapi kalau itu saja monoton itu saja, apa namanya? Tapi saya termasuk salut dengan channelnya Tralala itu, Mas Tralala itu. Dia mampu mengajak orang kampung baru itu pindah profesi jadi pemancing sepat semua. Gitu. Nah, itu yang saya itu salah satu efeknya sebenarnya. Salah satu efeknya sebenarnya. Makanya apa ya? Saya mau bilang tidak setuju ya. Sudah terlanjur lihat, sudah terlanjur dijalani jadi ya kita terima saja lah daripada tidak sama sekali. Begitu. Jadi perbincangan kita sampai di sini saja dulu para pemirsa. Apa saya? Yang kau. Bukakan tadi. Kamu kan aja lagi pot. Ya. Nih. Airul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ore.